Halo, Assalamualaikum. Jelas? Waalaikumsalam. Jelas nggak? Iya, jelas. Alhamdulillah. Jelas ya, Pak? Iya, jelas Oh iya, banget. iya. Iya, Mbak, tolong diperkenalkan namanya dengan siapa dan di mana domisilinya sekarang. Oh ya. Assalamualaikum. Nama saya Irma. Domisilinya di Jakarta saat ini. Oke. Nah, tadi saya sempat membaca WA dari Mbak Irma, pernah mengalami macam-macam kejadian salawat. Boleh dikisahkan dong dari awal, Mbak Irma tahu dengan ilmu keberkahan salawat itu dari mana awalnya? Jadi waktu itu saya pernah disaranin sama seorang ustadz gitu ya, untuk membaca istighfar 100 kali dan sholawat 100. Tapi waktu itu saya masih, ya gimana sih, kayak belum merasa terpanggil gitu kali ya. Jadi tapi saya tetap ngelakuin sih. Terus saya mulai cari-cari googling juga gitu kan. Sebentar, itu tahun berapa? Tahun berapa itu? Itu udah agak lama ya, mungkin tahun 2017, 2018 ya. Oke. Nah, terus saya kan juga suka buka YouTube ya. Yeah. Terus ketemulah dengan channel YouTube-nya Pak Mukhlis Marshall ini gitu. Okay. Tahu-tahu muncul di beranda saya gitu. Karena saya kan kadang-kadang juga suka nonton YouTube yang isinya ceramah atau ijazah zikir gitu ya. Yeah. Jadi masuk tuh, loh kok ini ada kisah nyata gitu ya gitu. Jadi saya tertarik tuh, saya nonton, loh ternyata kok banyak orang macem-macem gitu ceritanya gitu. Terus saya pikir, saya jadi suka nonton juga. Terus saya share ke keluarga, biasanya tuh ke ibu saya. Terus kan sholawatnya macem-macem ya. Ya, sebentar. Ada sholawat munjiat juga. Waktu Mbak pertama kali lihat itu di beranda, apakah merasa seperti, ini bener nggak sih, Anda tuh ini penipuan ini atau gimana? Ada nggak merasa seperti itu? Kalau merasa penipuan sih enggak ya, karena saya sendiri udah ngalamin macam-macam juga gitu. Jadi kayak misalnya khasiat surat Al-Falaq atau apa gitu, saya udah pernah ngerasain juga sendiri gitu. Tapi kan kalau sholawat itu kan lebih nggak langsung gitu ya. Kalau misalnya orang baca aja dari artinya kan ini mendoakan Rasulullah gitu ya, jadi kan nggak langsung. Jadi saya belum merasa gimana gitu loh. Jadi waktu pas saya, loh ternyata kok malah banyak juga gitu, malah untuk bisa segala hal gitu ya. Terus ya udah, padahal itu kan secara nggak langsung ya sebenarnya gitu. Jadi kita mendoakan Rasulullah, ya kita dapat juga gitu. Jadi dari situ saya baru bener-bener apa ya, terpanggil gitu ya mungkin ya, terasa gitu. Terasa gitu, apalagi ini kan kisah nyata ya, jadi ya kan masa iya sih orang segitu banyak bohong, kan nggak mungkin. Gitu. Jadi dan saya tuh sebenarnya tahun 2000 berapa ya, wah saya jadi inget banget waktu itu. Saya jadi ingat kalau ada teman kampus saya waktu itu tahun 2003 atau 2004 gitu, dia itu bawa itu loh, apa, teklikan itu loh, hitungan itu. Oh iya, dia sholawat terus, digital. perempuan. Dia perempuan, nggak pakai hijab padahal, terus tomboy banget, tapi dia sholawatan terus. Iya kayak gitu, seperti itu, tapi yang lebih besar. Itu kan model baru ya, ini kan tahun awal 2000-an masih ini gitu. Saya jadi inget itu gitu kan, waktu itu dia pernah bilang, Irma ini loh sholawatan loh, dia bilang gitu. Padahal paling dia belum sehari berhijab. itu 1000. Kenapa? Berarti dia belum berhijab gitu ya? Dia belum berhijab dan dia tuh kayak laki gitu. Kayak laki penampilannya gitu. Jadi saya waktu itu kayak, oh gitu kan, masa sih gitu kan. Terus nah terus berapa belas tahun kemudian kan ketemu channelnya Pak Mukhlis Marshall ya. Baru tuh, oh iya ya bener juga kata teman saya dulu itu gitu. Jadi ada panjang juga sebenarnya ceritanya gitu. Terus ibu saya, balik lagi ibu saya ya. Ini tahun berapa, pokoknya belum pensiun ibu saya. Ibu saya itu kan dulu kepala puskesmas. Nah ini aneh, karena kan ibu saya itu nggak kuat baca banyak-banyak gitulah ya, pusing dia gitu kan. Udah tua juga, jadi nggak bisa banyak-banyak, paling mentok 100 gitu kalau sholawat biasa. Nah itu saya saranin, coba Bu sholawat munjiat gitu kan. Wah panjang ya gitu. Terus tapi ibu saya istiqomah gitu sampai dihafalin sama dia. Jadi ibu saya sampai hafal sholawat munjiat, saya yang nyaranin aja saya belum hafal gitu. Terus kenapa Mbak menyarankan itu, dari mana inspirasinya menyarankan sholawat munjiat? Nggak tahu. Nggak tahu saya. Banyak tuh kejadian tuh saya nggak tahu, jadi kegerak aja gitu. Nah sebetulnya ibunya Mbak sendiri gitu. Itu memang lebih dahulu tahu tentang ilmu salawat, atau memang setelah Mbak sarankan baru mulai mengerti atau gimana? Iya, jadi saya kan share video YouTube-nya Pak Mukhlis ya. Yang
Waktu itu saya ingat yang rekening keisi sendiri deh pokoknya. Oke, Rekening keisi sendiri berapa puluh juta gitu. Terus ada juga yang berapa juta gitu. Pokoknya saya suka share-share, bu ini bu gitu kan. Saya buat share-share gitu. Nah ibu saya tuh lagi pusing kan waktu itu kan. Sampai bapak saya waktu itu masih hidup ya. Sampai bapak saya tuh komentar, ibu nih mau pensiun kok malah kerjaan tambah banyak, jadi pulang malam terus dia stres gitu. Makanya tuh saya, udah bu, coba nih bu, baca salawat munjiat lah, jadi banyak orang udah ini itu saya kan kasih share juga artikel asal muasalnya gitu ya. Salawat munjiat itu dari mana sih gitu kan, ada ulama kan yang lewat mimpi gitu ya. Untuk badai, ini untuk badai aja bisa berhenti, apalagi kita yang cuma begini-begini doang gitu kan. Terus yaudah deh, tapi ibu kayaknya cuma bisa baca 11 kali doang, yaudah nggak apa-apa lah, yang penting baca gitu. Terus jadi di samping sholawat biasa dia baca itu 11 kali, tapi terus tuh selama 2 bulan. Saya ingat ibu saya tuh cerita ya, biasa itu maksudnya apa sih? Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam, begitu lafaznya atau bagaimana? Iya, yang itu. Yang itu, oke. Allahumma sholli ala Muhammad itu, lanjut. Terus sama yang munjiat itu 11 kali. Nah itu dikerjain istiqomah tuh selama 2 bulan kurang lebih ya. Saya ingat karena ibu saya cerita tuh 2 bulan. Karena ini aneh banget. Jadi ibu saya itu lagi harus akreditasi puskesmas. Itu yang bikin ibu saya tuh pulang malam terus. Itu kan berat tuh, pusing tuh ibu saya. Terus ibu saya tuh merasa nggak sanggup lah intinya. Selama ini akreditasinya tidak baik begitu? Bukan, jadi proses untuk akreditasi itu kan panjang sekali dan banyak perintilan-perintilannya gitu. Ini kalau ISO kayaknya udah ya, tapi saya nggak tahu nih akreditasi apa lagi, pokoknya yang diwajibkan sama Pemda gitu untuk puskesmas. Jadi semua puskesmas memang harus akreditasi kan. Nah itu prosesnya kan panjang tuh, karena harus memenuhi banyak syarat lah, sampai harus ada posternya juga ditempel. Jadi kalau kita lihat di puskesmas tuh macam-macam, ada poster, ada ini, ada itu. Nah itu karena dia harus ngikutin akreditasi puskesmas itu gitu. Ada syarat-syaratnya. Terus ibu saya tuh pusing banget, stres, pulang malam terus, sampai dikomentarin sama bapak saya kan, udah mau pensiun ngapain sih capek-capek gitu. Nah ini soalnya harus gitu. Terus dia pusing banget, dia kerjain itu 2 bulan. Ibu saya itu udah mentok gitu loh. Jadi ibu saya tuh udah, aduh aku nggak sanggup nih gitu, intinya gitu. Aduh aku nggak sanggup nih. Terus ya Allah, jadi dia tuh baca 11 kali, tiap itu tuh dia mikir, ya Allah aku pokoknya nggak mau dipermalukan, bener-bener aku nggak mau dipermalukan di depan umum gitu, karena kan harus laporan gitu kan. Dan isi sholawat munjiat itu kan cocok sekali ya, karena kan ada derajatnya itu kan ya, ada kata-kata untuk tinggikan derajat gitu. Terus ya udah, suatu hari ibu saya datang, Irma tahu nggak, itu tuh akreditasi Jakarta dibatalin. Jadi suatu hari tuh, loh kok gitu, nggak tahu dibatalin satu DKI Jakarta tahu batal akreditasinya. Jadi nggak jadi satu puskesmas di Jakarta tuh nggak usah mengadakan akreditasi lagi gitu saat itu ya. Tapi kan nggak tahu sampai kapan. Tapi yang jelas habis itu ibu saya pensiun. Jadi ibu saya tuh pensiun dengan keadaan yang tidak ada celahnya gitu loh. Maksudnya kan karena ibu saya merasa nggak sanggup tuh kan proses akreditasi itu. Ternyata malah dibatalin, bingung sampai bengong-bengong gitu. Bingung. Kok aneh banget. Jadi berdoa minta dibatalin bener. Dan nggak cuman puskesmas satu yang ibu saya pimpin doang, tapi satu DKI Jakarta dibatalin. Itu kalau misalnya orang puskesmas mungkin tahu kali ya kejadian ini gitu. Memang ibu doanya begitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan ini gagal dibatalin ya Allah, gitu ya doanya ya. Iya, pokoknya pengennya jadi dalam hati yang terdalam tuh pengennya dibatalin. Cuman kata-katanya tuh ya Allah aku nggak mau dipermalukan pokoknya gitu. Tapi di dalam hati terdalam ibu saya ngaku emang pengennya batal. Pengennya batal bener. Itu udah aneh banget, padahal bacanya cuma 11 kali ya, tapi proses memang harus istiqomah gitu. Terus dan ibu saya sampai hafal waktu itu, emang sengaja dihafal. Terus habis itu kalau kejadian berikutnya ibu saya lagi nih ya, karena nyeritainnya enak nih kalau soal ibu saya nih. Ibu saya udah pensiun kan, udah nih. Nah pensiun itu kan dapat karena PNS kan dapat pensiun tuh ditransfer ke Bank DKI, ya kan? Ini bapak saya udah meninggal nih kejadiannya. Terus waktu itu karena banyak pengeluaran lah segala macem,
kan ketika masih dinas memang tunjangannya kan gede, terus begitu pensiun kerasa tuh ngedrop banget. Cuman kan lumayan gitu, dan ibu saya sih alhamdulillah masih praktek ya, dokter gigi itu masih. Terus tapi kok jadi kerasa banget gitu loh bedanya. Terus memang kita habis bayar macem-macem, bayar utang segala macem. Terus wah bingung nih karena harus bayar listrik gitu. Kita kan listriknya agak gede ya. Pusing tuh ibu saya. Aduh, duitnya kurang nih gimana ya gitu kan. Tapi kan ibu saya masih sholawatan terus tuh, diterusin karena kan habis kejadian aneh itu kan jadinya kan yakin dong pasti gitu. Terus kok suatu hari tahu-tahu ada 4 juta masuk ke bank DKI itu. Itu maksudnya ibu ngeceknya lewat M-Banking, lewat apa gitu? M-Banking. Lewat M-Banking. Ibu angkanya nambah gitu. Ibu surprise maksudnya kenapa, apa itu gaji dari uang pensiunnya atau bagaimana? Nah, kan pensiunnya kan emang fix 4 juta kan. Tapi biasanya kalau masuk dari DKI itu ada mutasinya. Iya. Jadi pasti jelas deh historinya gitu. Kalau misalnya memang sudah saatnya ditransfer sama pemerintah ya masuk gitu. Ada catatannya kan, ada mutasi rekening korannya pasti kecatat gitu. Ini tuh nggak ada, sampai ibu saya tuh telusurin gitu. Kan pasti muncul harusnya gitu. Tadi katanya ditelusurin satu-satu gitu. Mbak, nggak ada. Tadi katanya kan saya bilang, apa ibu tahu bila ada uang masuk 4 juta kan dilihatnya dari M-Banking. Terus tadi terus nggak ada historinya tuh gimana maksudnya? Kelihatan dari jadi gini, misalnya kalau yang memang jadwalnya masuk ada tuh ya kan. Lah ini kok lebih gitu. Saldonya bertambah tapi itu kelebihan itu dari mana, rinciannya nggak ada gitu ya? Rinciannya nggak ada, tapi saldonya nambah. Karena ibu saya ingat banget. Karena itu memang bisa dihitung kan, maksudnya karena kan dia fix kan tiap bulan, dan ibu saya kan nggak nabung di situ. Jadi itu murni buat, jadi kalau misalnya uangnya udah masuk, itu dipindahin biasanya. Dipindahin atau langsung diambil gitu, atau dipakai gitu kan. Langsung ditransfer untuk bayar listrik apa segala macam gitu. Jadi itu bukan buat nabung memang itu. Jadinya ibu saya jadi ngeh gitu kan. Kok ada lebihan apa ini gitu kan? Apa bonus dari pemerintah apa gimana sih gitu kan? Cuman kalau misalnya ada bonus, kan harusnya ada catatannya gitu, maksudnya ada mutasinya harusnya gitu. Ini nggak ada, jadi cuman angkanya aja, angka saldo itu berubah, tapi tidak ada historinya di situ muncul, itu nggak ada. Jadi pernah nggak sih? Kedua lagi tuh ibu saya bingung lagi. Iya, misalnya ditanya ke customer service di bank atau gimana? Nggak pernah? Enggak sih, enggak pernah. Takut gitu kan, wah nanti diminta lagi gitu. Takut. Cuman sama ibu saya kan ada kan, saya pernah nonton itu kesaksiannya salah satu, ada yang nggak mau ke bank atau gimana ngambilnya tunai gitu kan ke ATM. Kalau ini ibu saya karena waktu itu lagi masa pandemi kan males keluar, jadi ya udah dari M-Banking itu langsung transfer. Tapi sejauh ini sejak kejadian itu terjadi sampai sekarang ada nggak sih yang misalnya kirim pesan salah transfer atau apa gitu? Gak ada. Atau misalnya, oh iya beberapa bulan yang lalu saya ada transfer ke rekening kamu tapi saya lupa ngabarin atau begitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Ya iya magic aja gitu, gitu. Kayak ada hacker ngasih saya duit ibu saya nih, angkanya diubah. Gitu. Dan kejadian seperti itu cuma sekali ya? Ada nggak pernah? Iya. Kejadian yang sama berulang kali seperti itu lagi nggak ada? Belum, nggak ada. Kalau rekening nambah itu sekali. Tapi memang ibu saya itu kalau doa jadi cepet gitu loh, aduh lagi butuh, tahu-tahu saudara saya transfer gitu. Terus biasanya dia transfer untuk bantuin ibu saya gitu ya. Misalnya dia biasanya transfer cuma berapa, ini ada lebih gitu. Itu udah beberapa kali sih kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau yang ajaib aneh itu ya cuma sekali itu aja sih. Tapi setelah itu mungkin rezeki ibu tetap bertambah, cuma mungkin ada yang mengasih tahu gitu ya. Iya, ada sumbernya gitu. Jelas sumbernya dari mana gitu ya. Iya kayak gitu. Iya. Aneh. Yang aneh ya itu Jakarta dibatalin itu tuh aneh banget sih. Iya. Dan itu kenapa juga apakah ibu merasa sadar nggak sih kalau itu sebuah keajaiban dari Allah atau gimana? Iya banget. Karena memang setelah rajin itu, sholawat itu, menjihad itu, dan ibu itu kerasa. Selain daripada ke Irma, ada nggak sih ibu pernah cerita ke misalnya teman-teman dia atau siapa gitu?
cerita ke teman-temannya kayaknya enggak ya. Takut dibully gitu ya? Mungkin pernah, tapi mungkin saya nggak tahu sih. Iya kan, kalau cerita yang aneh-aneh gitu kan takutnya orang nggak percaya, malah dibully lagi. Iya. Tapi kalau saya cerita, karena kan saya yang waktu itu ngasih video keajaiban sholawat kan, jadi ibu saya langsung ceritanya ke saya gitu. Irma bener loh gitu. Jadi ya udah memang membuktikan sendiri. Sama ya itu kayak pokoknya kalau ibu saya ada 2 kejadian lagi ya, yang mobil tadi yang saya ceritain itu. Ya ceritain dong, kan teman-teman belum tahu. Bapak Kalau saya kan udah baca sekilas, tapi teman-teman yang mendengarkan kan ingin tahu kejadiannya seperti apa gitu. Oh ya, jadi kan waktu bapak saya masih hidup itu kan ditawarin mobil sama orang yang udah kita anggap saudara sendiri gitu ya. Kita Ini tawaran untuk gitu ya. jual mobil ke ibu gitu atau gimana? Ke bapak saya. Jadi suatu hari itu bapak saya tuh di chat, Tom, kalau bahasa Jawa ya, pokoknya gelem mobil ora gitu kan, mau mobil enggak gitu kan, gitu. Wah ya mau dong gitu kan, tapi gimana nih maksudnya gitu kan? Ya tetap dijual, tapi kapan-kapan terserah gitu, mau nyicilnya berapapun, beberapa kali, mau kapan-kapan terserah gitu kan. Terus ya udah, bapak saya mau tuh. Tapi ternyata itu mobil malah jadi masalah sih gitu kan, karena ternyata om saya terus meninggal. Terus nah kalau om saya kan santai memang, tapi kan ahli warisnya enggak. Ya itu jadi pelajaran buat saya juga sih, kalau misalnya emang kita mau ini harus jelas gitu ya. Tapi ya udahlah. Terus waktu itu tuh mobilnya ternyata banyak masalah karena kan second. Jadi kita tuh harus memperbaiki kaki-kakinya segala macem, shock breakernya bengkok gitu-gitulah. Terus ternyata juga transmisinya udah kena. Dia kan mobil Matic gitu ya, tapi mobil lama 2004. Tapi transmisinya udah kena tuh, udah mulai. Jadi waduh, malah jadi banyak masalah nih mobil gitu kan. Yang udah diperbaiki baru kaki-kakinya doang, itu pun total udah kena 20 juta gitu. Karena memperbaiki keyboardnya, kaki-kakinya tuh semuanya tuh pokoknya 20 juta gitu. Terus itu udah diomongin ya waktu om saya masih hidup, itu masih udah diomongin. Jadi katanya ya udah nggak apa-apa, itu masukin aja ke ceritanya udah nyicil gitu. Karena kita kan waktu itu mau ngebalik mau bayar utang sambil ngasih laporan, ini kita juga preparasi gini-gini. Oh ya udah kalau gitu disuruh balikin lagi gitu loh sama dia duitnya. Yang cicilan itu udah nggak usah nih, buat ini ceritanya buat bayar itu aja, yang reparasi itu gitu kan. Jadi anggap aja gitu, udah bayar 20 juta gitu waktu itu. Oke, berarti kan waktu itu perjanjiannya itu maksudnya sih omong-omongan aja sih, nggak ditulis. Itu sekitar 100 jutaan ya kalau nggak salah. Terus tapi kan waktu berlalu harga mobil makin turun ya. Terus itu pasarannya itu terakhir memang sekitar 80-70 juta gitu mobil itu. Terus ya udah, terus om saya tuh meninggal, ahli warisnya kan jadi nagih tuh. Wajar, nggak apa-apa sih, kita nggak sakit hati atau apa, biasa aja, cuman sedih aja gitu ya. Aduh, terus jadi harus segera nih kan gitu kan, yang tadinya masih bisa santai, tapi nggak bisa santai gitu. Terus ya udah, terus pandemi kan kita pikir karena ini mobil udah punya banyak masalah, setelah diperbaiki pun transmisinya masih kena. Nah itu baru saya tuh mikir, tadi kan saya masih sayang kalau mau dijual gitu kan, tapi setelah itu saya mikir, wah ini malah jadi masalah, transmisi sendiri aja kalau Matic bisa 20 juta lebih gitu, itu pun yang bekas gitu. Jadi saya pikir udahlah Bu, dijual aja lah gitu, jual aja, toh juga biasanya yang pakai tuh saya doang gitu. Terus mobil ada satu lagi soalnya gitu, jadi masih ada satu lagi, nggak usah inilah, yang itu lebih enak dirawatnya, kalau yang ini udah ribet gitu. Terus ya udah akhirnya kita jual. Anehnya tuh malah nyambungnya, ibu saya kan punya langganan toko gigi sama yang biasa kalau misalnya buat dirujuk untuk laboratorium cek itu loh ya kan, foto gigi itu. Nah itu yang suka datang ke sini gitu untuk ngasih komisinya gitu kan. Nah terus ibu saya cerita kalau ini mobil dijual, ada yang mau nggak ya gitu. Jadi kita tuh bahkan nggak pasang iklan gitu sama sekali. Terus oh ada tuh teman saya, dia bilang dia pedagang mobil, ya udah pas kan gitu. Terus habis itu ternyata si orang ini yang mau, si calon pembeli ini ternyata tetangga saya sendiri lah. Saya baru tahu gitu. Ternyata apa? Cuman emang nggak kenal sendiri. Ternyata sekompleks tetangga. Gitu. Ternyata.
Jadi loncatnya jauh dulu, baru ketemu, tapi ternyata deket-deket sini juga. Dan ternyata dia tuh sering lewat depan rumah saya, dan suka lihat mobil itu, karena emang di parkirnya kan di luar. Terus dia emang suka sama mobil itu ternyata gitu. Terus, lah ya pas amat ya. Terus ya udah akhirnya ditawarin, dia langsung mau dong, orang kenal ya. Kenal ternyata tahu gitu. Terus dan ternyata dia punya bengkel sendiri. Jadi dia kalau dia udah ada tuh transmisi matic segala macamnya udah ada dia. Jadi kita juga jualnya tenang kan, nggak ngerasa bersalah gitu. Karena kan rasanya salah juga kalau ngejual ke orang transmisinya udah kena kan, itu udah nggak enak banget gitu. Terus ternyata dia memang pedagang mobil, ya udah. Dia rencana mau dijual lagi. Terus dia bilang, tapi Bu, ini karena udah rusak transmisinya nggak bisa mahal loh gitu. Kalau misalnya masih bagus, emang bisa masih dapat 60-70 tuh masih bisa. Tapi kalau udah kayak gini, untuk transmisinya sendiri aja kan 20 jutaan, dia bilang gitu. Paling saya bisa 45, dia bilang gitu. Yeah. Nah, terus itu kan pajaknya belum dibayar. Pajaknya belum dibayar, belum balik nama juga, ya kan? Nah, itu kan butuh biaya. Jadi dia minta korting, karena kan jadi dari 45 tuh jadi 43. Oke. Ya udah kita yain tuh 43,5 dia. Alhamdulillah kan masih ada lebih 500. Terus transfer tuh langsung transfer, ada bukti transfernya tuh, dia transfer ke ATM dulu, terus baru kesini lagi untuk ngambil. Dia kelihatan seneng banget deh sama mobil itu karena mesinnya masih bagus. Terus anehnya tuh bukti transfernya malah dikasih ke kita, bukan dia yang pegang. Jadi bukti transfer dikasih ke kita, terus jadi bukti buat kita gitu loh. Padahal kita nggak minta juga, dia pokoknya buat udah ya buat ibu aja gitu. Terus ya udah. Nah, akhirnya ibu saya chat tuh ke istrinya si om saya itu kan, laporan gitu kalau udah bisa dijual. Karena emang kita janjinya kita tunggu bisa jual dulu ya gitu, buat nyicil gitu kan. Terus nah ternyata kan harga jualnya kan dapatnya jauh di bawah harga pasar tuh, karena dia memang rusak. Ya udahlah Bu, Bismillah deh, pokoknya saya yakin aja gitu. Pokoknya saya nggak tahu kenapa, pokoknya saya yakin aja. Udah Bismillah, bilang aja apa adanya gitu. Tapi dalam tanda kurung, semoga dia mau segitu aja gitu. Seandainya dia nggak mau, sudah disediakan alternatif apa yang dilakukan? Misalnya dia nggak mau gitu. Kalau misalnya nggak mau ya udah segitu dulu, nanti nunggu lagi, kalau ada rezeki lagi cicil gitu. Oh gitu, iya. Ya pokoknya yang penting ada dulu kan, lumayan tuh separohnya gitu. Terus ya udah, tapi saya dalam hati tuh Bismillah pakai tanda kurung nih, kalau pakai tanda kurung saya nggak ngomong, tapi dalam hati saya ngomong gitu, ya Allah semoga itu udah segitu aja bisa gitu. Terus bener langsung. Jadi begitu habis chat, ibu saya kan cerita gimana kejadiannya, terus terjualnya berapa, terus di foto bukti transfernya itu yang tadi. Jadi kan jelas kelihatan tuh kalau memang segitu langsung gitu ya, 43,5 kalau nggak salah tuh ya. Terus jadi kita nggak mengada-ngada gitu, memang segitu. Terus dikirim, langsung dibales hari itu juga, katanya oh ya udah nggak apa-apa, baik banget gitu dia. Jadi nggak apa-apa segitu, kalau memang cuma dapatnya segitu ya udah, anggap aja udah lunas gitu. Ya udah alhamdulillah. Udah nggak ada beban lagi gitu rasanya, karena itu kan utang bapak saya ya, bapak saya udah meninggal kan, nggak enak kan gitu. Jadi alhamdulillah. Terus ibu saya tuh Pak udah lunas ya Pak, udah tenang ya alhamdulillah gitu, karena itu kan kepikiran juga kita kan, udah meninggal tapi masih ada utang gitu. Terus ya udah lega udah. Dan ternyata mobil itu kan trouble, kita kan nggak punya duit juga buat ganti, nggak berani make juga jadinya gitu. Yang pembelinya juga pas gitu, jadi semua orang senang gitu. Terus yang nyariin pembelinya juga dapat persenan kan dari kita gitu, kita kasih juga tuh persenannya. Ya alhamdulillah, jadi menyenangkan banyak orang gitu. Utang lunas ya alhamdulillah gitu. Itu sih. Sama ada satu lagi, tapi kok saya lupa ya. Tapi itu intinya ceritanya itu. Yang tadi kalau saya kisahnya ceritain. Mbak Irma sendiri ada? Kalau saya itu, kalau saya setahun lalu ya. Jadi saya itu kan ujiannya tuh banyak banget ya kalau saya tuh. Ujian apa nih? Ujian sekolah atau ujian kehidupan? Ujian kehidupan, udah. Kalau ditanya mungkin bisa jadi buku kali. Cuman yang ini aja, yang baru-baru ini aja ya. Jadi tuh
saya tuh udah mulai ada semangat lagi buat bisnis segala macem. Jadi kan karena saya tuh dulu sering kena aneh-aneh gitu ya. Nah itu kena goib maksudnya. Kan Pak Muflis juga sekarang lagi terapi ruqyah juga ya. Jadi paham lah ya gitu maksud saya itu apa gitu. Nah terus saya itu jadinya dulu itu jadi sering harus puasa, harus zikir gitu. Karena ya yang ngelawannya gitu kan. Terus tapi jadinya ujiannya nambah gitu. Maksudnya saya jadi bisa bantuin orang juga gitu. Nah tapi itu kadang jadi bumerang ya kan. Karena kalau kita bantuin orang, yang nyerang orang itu jadi nyerang saya gitu. Jadi begitu. Nah itu ada titik di mana saya itu ternyata bantuin orang aja pun nggak sadar kalau bantuin, jadi kayak gerak sendiri gitu. Terus saya cuma niatin doang nih, cuma ngedoain doang atau apa gitu ya, tapi ternyata ngefek gitu. Terus yang di sana jadi marahnya sama saya gitu. Terus saya jadi dikeroyok. Terus tumbang kan saya kadang-kadang, maksudnya ini setahun lalu ini parah banget. Karena aduh pokoknya parah banget deh, karena ternyata ada salah satu yang dia itu pejabat tinggi, ternyata musuhnya sabruk-abruk gitu. Jadi saya nggak kuat tuh, saya langsung memutuskan hubungan. Maksudnya saya langsung matiin HP, saya nggak kuat pokoknya, saya matiin HP, terus saya nggak mau ketemu orang dulu, udah saya cuma di sajadah aja deh pokoknya waktu itu. Enggak, malah karena lagi parah-parahnya tuh saya nggak bisa sholat waktu itu, saya cuma di kasur. Saya nggak bisa sholat, terus ya Allah ini gimana ya, gue nggak bisa sholat, saya bingung banget. Terus sakit, semua badan sakit, kepala berat, pikiran kacau sih terutama ya, pikiran kacau. Terus saya tuh nemu ini satu-satunya sholawat di Al-Quran ya, 2 ayat terakhir At-Taubah itu. Itu ayat lakot kan. Terus ya udahlah aku baca ini aja. Jadi saya baca itu setiap saat. Lagi nggak bisa sholat, maksudnya saya lagi nggak bisa sholat tuh, maksudnya saya lagi masa suci tuh saya nggak bisa bangun gitu, saking saya sakitnya gitu. Terus ya udah saya cuma baca itu aja terus sama sholawat. Jadi saya istighfar, lakot, sholawat, istighfar, lakot, sholawat gitu aja terus aja. Terus akhirnya saya bisa sholat. Saya akhirnya mau sholat, saya bisa wudhu. Pas sholat itu badan saya getar-getar gitu, Pak. Pas sholat tuh saya goyang-goyang sendiri kayak orang berontak gitu loh. Waduh, sampai wah kacau di parah nih gitu kan. Terus pas sujud aja menggeram-geram gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi pokoknya tuh biar saya nggak sholat gitu loh. Terus tapi lebih kayak dia keluar ya, lebih ke berontak gitu. Saya paksain terus. Saya baca ayat lakot itu juga di sholat juga saya baca. Jadi jadi salah satu yang saya baca, habis itu saya baca ayat yang lain gitu kan. Tapi selalu saya baca itu. Terus itu jadi kebiasaan akhirnya. Terus saya baca sholawatnya itu yang ini, yang untuk seluruh nabi dan rasul. Ada tuh kan sholawat yang itu, yang untuk seluruh nabi dan rasul. Saya bacanya itu. Itu memang kerasa banget sih. Karena saya juga mikir, nggak tahu ya, mungkin karena saya pernah baca cerita yang nabi nggak ada umatnya itu juga. Saya pikir, ayo deh sekalian juga gitu. Jadi wah banyak deh pokoknya kejadian. Itu akhirnya saya sembuh sih, alhamdulillah. Berapa lama? Setelah berapa bulan? Sembuhnya setelah rajin baca salawat itu berapa lama? Setelah rajin baca Laqad Ja'akum itu berapa lama? Itu kejadiannya kan 2020 ya, bulan Juni. Saya itu bisa bangun, bisa nyetir lagi, bisa ke supermarket. Tuh sampai bisa ke supermarket aja tuh udah alhamdulillah waktu itu. Itu bulan September, Oktober deh kalau nggak salah. Tapi saya belum berani ngontak orang tuh. Jadi teman-teman saya tuh bertanya-tanya gitu, ini si Irma kemana ya gitu. Karena saya tiba-tiba menghilang gitu loh. Terus saya baru ngontak orang itu Oktober. Itu pun 1 orang. Terus ada lagi, saya berani lagi ngontak lagi itu bulan apa ya. Jadi bertahap gitu, saya belum berani. Karena memang anehnya kalau saya ketemu orang, itu pasti ada sesuatu biasanya. Kayak saya ditugasin bantuin dia, atau apa, pokoknya selalu bermakna gitu loh. Jadi saya sekarang hati-hati itu, kayak pokoknya kalau saya ketemu orang ini atau saya ngontak orang ini berarti dari Allah aja. Saya mintanya gitu. Berarti emang Allah yang gerakin saya untuk ngontak orang itu, saking saya takutnya gitu loh. Kayak, kalau ngontak saya gimana? Ini ngontak saya sekarang. Iya.
Saya udah lama pengen ngontak sebenarnya, cuman ya baru kegerak kemarin aja gitu, sekarang Iya, buku ada kan nggak sih gitu. itu kayak Terus misalnya merasa ditugasin atau gimana gitu? saya merasa harus share aja gitu. Karena saya udah sehat nih gitu, alhamdulillah. Ini sebenarnya ada ujian lagi, ujiannya kan ada terus ya. Cuman karena kayak udah tahu mesti ngapain gitu. Jadi saya sekarang lebih stabil gitu. Lebih apa ya? Karena kan keimanan juga naik turun gitu kan. Terus dengan saya beli buku itu juga sebenarnya untuk nge-refresh saya juga, dan itu ngefek banget sih buat Mbak saya. Irma, itu boleh sangat tahu berefek. Kesehariannya apa aja sih kegiatannya? Kegiatannya karena ini saya lagi step by step gitu ya. Ini udah setahun ya Giri, kamu udah nggak kerasa. Saya tadinya kan down gitu kan, jadi takut mau bisnis lagi gitu kan, Tinggal karena sama orang tua sama ibu? Iya, saya tinggal sama ibu saya gitu. Terus ini udah mulai terinspirasi lagi gitulah ya. Gini loh, yang, Mbak, yang jelas sebentar, yang saya pikir itu kan ibunya kan seorang dokter. Dokter ya? iya, dokter gigi. Dokter gigi. Iya, terus anaknya mengalami sakitnya tuh non medis kan? Iya. Terus gimana, apa kalau biasanya kalau seorang dokter itu kan melihat anaknya sakit gitu kan percayanya kalau pengobatan tuh ya harus medis, harus ke dokter, harus ke rumah sakit, nggak percaya dengan pengobatan yang macam-macam gitu. Gimana? Karena ibu saya ngalamin juga. Oh gitu. Gitu. Iya, itu ada ceritanya lagi itu, tahun berapa tuh ada tuh. Itu tapi masa-masa terakhir kemarin ini kalau di puskesmas itu udah tenang, sudah berapa tahun tenang gitu lah. Tapi ada masa-masanya tuh dulu heboh banget, aneh banget tuh pokoknya. Yang apa sakit gerak sendiri kakinya, apa macam-macam deh gitu. Jadi ibu saya nggak bisa praktek karena tangannya sakit terus. Itu ke kiai juga sih akhirnya gitu. Terus temennya akhirnya bantuin kan, karena kan pasiennya pada menjerit tuh. Pasiennya kan pada protes dong, ibu saya aja nyambut gigi nggak bisa, bagaimana coba kan. Terus jadi pasiennya kan pada protes. Akhirnya ibu saya minta tolong sama temennya, tolong dong nih bantuin aku gitu, bantuin nanganin pasien-pasienku nih gitu. Jadi temennya datang buat ngegarap pasien ibu saya gitu kan. Nah, ibu saya lagi nggak bisa karena tangannya sakit. Pulang dari situ temennya sakit. Langsung panik, kok mbak, kok tanganku sakit juga nih, gimana gitu. Itu udah tahun berapa tuh, udah lama banget, saya lupa tahun berapa tuh, udah lama banget. Jadi kita sering gitu, sebenarnya keluarga saya tuh sering kena begitu, entah karena karir ya, entah karena praktek gigi, atau karena kalau saya tuh karena percintaan lah, karena apa macam-macam deh pokoknya, karena bantuin orang. Astagfirullah. Kalau ibu dengan Mbak Irma sendiri kalau gitu, ketika baca salawat ada nggak sih reaksi seperti sendawa atau apa, reaksi apa gitu? Oh iya sangat. Kalau saya sendawa langsung. Kalau ibu? Sendawa. Terus kalau ibu saya kayaknya kalau sendawa mungkin pernah, tapi dia lebih ke ini, ada yang gerak-gerak gitu loh keluar. Gitu. Cuman kalau yang problem kemarin itu enggak sih, cuman awal-awalnya emang capek, ngantuk gitu. Kalau yang problem yang non medis ya, yang kemarin kan yang saya ceritain itu kan non medis ya. Itu enggak ini, cuman kalau ibu saya baca Al-Qur'an gitu-gitu, iya itu ngefek, itu ada sendawa, terus apa kayak keluar dari kuping gitu. Jalan-jalan. Iya. Kalau saya ini baru tadi, saya ini kan nelpon ini kan setelah saya selesai zikir ya. Oke. Ya Allah, baru tadi, ini baru kejadian, barusan banget. Tapi kalau buat saya udah biasa ya. Saya tuh kan lagi sakit nih ininya. Gigi. Rahang saya tuh dulu, gigi tuh sampai mati 2 gigi saya 2 mati udah. Tapi itu nggak ada bolong ya. Terus ada lagi sampingnya, satunya masih hidup. Sekarang udah membaik, maksudnya udah sarafnya udah mulai ada lagi karena dites masih hidup gitu giginya. Tapi masih risih gitu loh, nggak enak gitu. Terus itu kalau saya zikir tuh, kan kalau pas saya setahun lalu parah-parahnya itu pipi saya bisa suka mencong sendiri gitu loh, merot sendiri. Gitu. Iya kayak gitu. Itu sakit, itu apa ya, capek, nggak enak banget. Terus kalau saya ketemu orang harus saya tahan gitu, biar dia nggak jalan sendiri. Aduh, mulai ngeri banget ya. Nah terus setelah itu kan saya mulai zikiran lagi, terus salawatan juga ini, yang lakot itu, ada gila lakot emang bener. Itu, waduh itu kerasa banget sih. Itu benar-benar kerasa banget. Dari yang dia waktu saya zikir dia jalan sendiri sama, terus kerasa banget ada yang kayak keluar, terus tahu-tahu ada jerawat.
mendadak di lokasi yang sakit itu. Terus apa lagi ya, ini baru tadi tuh kerasa banget tuh tembus sampai sini, jadi kayak keluar gitu loh, ada yang keluar gitu. Ada yang keluar, oke. Dari belakang juga, belakang kuping. Biasanya kan saya tuh ini banget tuh di bawah kuping sama belakang kuping biasanya. Itu tuh kerasa banget, risih kan, kayak ada yang ganjel gitu. Dan itu memang mendingan sih, alhamdulillah. Ini makanya saya lagi apa ya, bisa dibilang lagi masih jalan terus, pengobatannya tuh masih jalan terus. Saya udah ngerasain sendiri kalau lakot tuh yang tadi yang nggak bisa bangun jadi bisa bangun. Itu aneh lakot itu. Sama nambah sholawat juga terus-terusan. Sama apa ya? Pikiran. Lebih tenang atau apa? Iya. Pikiran itu ngefek sih. Maksudnya terasa gitu, karena ya yang tadinya depresi gitu kan, jadi enggak. Jadi saya pikir hikmahnya tuh kalau kita lagi dizolimin orang, terus lagi mengalami kesulitan hidup, itu jadi terasa kehadiran Allah itu benar gitu. Kalau orang hidupnya enak terus tuh malah jadi nggak bisa melihat dan nggak bisa merasakan, karena kan kita nggak butuh ya jadinya ya, karena saya itu di bawah terus nih posisinya gitu, malahan saya merasa ya jadi situlah gitu. Jadi saya merasa bersyukur sih, saya dikerjain orang terus apa itu malah ya alhamdulillah gitu, untung. Karena kalau nggak ada mereka, saya mungkin nggak tahu kalau dengan sholawat, dengan Quran itu bener gitu, bahwa itu ada, itu perisai, itu senjata, doa itu bisa obat juga gitu. Karena kalau misalnya mau dikeluhin kok hidup saya kok begini amat gitu, misalnya apa-apa gagal gitu kan, tapi sebenarnya itu cara Allah supaya saya duduk zikir gitu ke dia gitu. Jadi saya dapat pahala iya, dapat kedekatan iya, terus balik lagi ke kesaksian kan, jadi syahadat lagi gitu rasanya. Oh iya ya, ternyata bener ini, ternyata ayat itu nggak bohong gitu, itu bukan dongeng gitu, yang katanya ada penyihir, ada apa, itu bener gitu. Jadi ya alhamdulillah sih. Mungkin kalau misalnya orang lain yang dilihat itu kan achievement ya, kayak misalnya gelar, dia sekolah di mana, kerjanya apa gitu. Tapi kalau Allah berkehendak kita jatuh, ya udah jatuh aja. Tapi ternyata dengan jatuh itu kita menemukan Allah gitu. Kalau saya sih ngerasanya gitu ya. Mbak, waktu mengalami sakit-sakit yang begitu sering mimpi buruk ya? Iya, kadang-kadang. Ibu saya juga. Ibu saya juga. Jadi kalau itu pernah dulu ibu saya yang mimpi didatengin ada yang masuk ke rumah gitu ya, hitam-hitam gitu, ngeri-ngeri gitu. Berusaha masuk, terus dia mimpinya itu kayak di rumah gitu, posisinya ada ruang tamunya, terus ibu saya sama adik-adik saya sama bapak saya masuk ke dalam, cuman saya yang di depan. Oh gitu. Nah sekarang setelah rajin membaca Laqad Ja'akum dan salawat itu, apakah masih ada datang mimpi buruk lagi atau sudah berkurang? Terakhir kemarin mimpi buruk. Oh iya. Kemarin semalam. Mimpi apa? Mimpi ular? Tapi saya nggak tahu itu mimpi buruk dan mimpi indah sekaligus, soalnya aneh. Jadi saya mimpi dapat uang banyak. Saya mimpi dapat uang banyak berserakan gitu ya. Kayak di gua ada tanah gitu. Wah, itu ada perhiasan juga tuh, saya ambilin tuh. Terus duitnya itu ada duit kuno juga yang berharga gitu kan. Ada duit-duit gitu tuh saya masukin di mimpi itu ya. Di mimpi itu saya mimpi duit-duit itu saya masukin ke setoran tunai. Jadi udah masuk ke rekening saya tuh. Udah. Terus di mimpi itu saya kepikiran pengen nyumbang gitu loh. Baru kepikiran aja pengen nyumbang. Terus saya balik lagi tuh ke gua itu lagi, mau ngambil sisanya lagi kan, masih ada perhiasan tuh, masih ada ini, masih ada itu, pengen saya ambil lagi gitu. Tapi terus tahu-tahu saya ketemu Genghis Khan, tahu nggak Pak? Genghis Khan. Iya tahu, iya. Yang si apa sih penjajah Mongol itu loh, ya kan? Oh ada Genghis Khan di sini gitu kan. Terus dia tuh gembrot banget gitu, gede banget. Terus dia bilang itu punya saya, gitu, dia bilang gitu. Terus saya ditusuk, tapi saya nggak mati sih, nggak sakit juga. Saya ditusuk sama dia gitu, sama si Genghis Khan itu. Bangun. Saya cuman terus bangun. Habis ditusuk tuh saya bangun, cuman pas ditusuk tuh saya juga nggak ngerasain apa-apa sih. Kayak saya cuman komentar aja dalam hati, gendut banget si Genghis Khan gitu. Waduh, kok aku ditusuk Genghis Khan, dia gendut banget gitu.
Jadi saya nggak tahu itu mimpi buruk apa bukan ya. Cuman saya mimpi dapat duit sih. Oke. Masya Allah. Artinya apa ya Pak? Aku kurang tahu, kalau saya mimpi, arti mimpi saya kurang tahu. Saya juga nggak tahu. Oke. Gitu, itu terakhir kemarin tuh, baru kemarin. Iya, iya. Ada lagi keajaiban yang mau diceritakan lagi? Apalagi ya? Sebenarnya ini sih baru-baru ini saya lagi mikir gitu ya. Kalau salawatan tuh mungkin kayaknya hal-hal perintil-perintil juga dapatnya cepet gitu. Saya kepengen nyariin speaker Bluetooth buat ibu saya, padahal saya juga nggak punya duit ya. Jadi speaker Bluetooth tuh yang mahal itu, yang bagus tuh mahal. Oke. Terus ini saya udah boleh sholawatan lagi nih, lakot terus nih dari sini sepanjang jadi saya lagi ngapain lakot ambil sholawat yang buat seluruh nabi itu terus-terusan aja saya kerjain terus sambil ngapain saya baca itu. Nah terus aduh kok pengen beliin, karena ibu saya itu suka nge-zoom kan, pengajian zoom gitu-gitu kan, terus itu suaranya tuh sempreng berisik gitu kan. Terus kepengen speaker udah lama, terus saya kepikiran juga, saya nyari-nyari itu di Tokopedia tuh. Terus tahu-tahu ada promosi Unilever gitu Pak. Hadiahnya itu, jadi saya sehari nyari, besoknya langsung ketemu itu, saya langsung beli promonya, dapet. Langsung, nggak pakai proses yang lama gitu. Jadi lucu juga sih, kayak perintil-perintil gitu aja diperhatiin gitu sama Allah tuh, kayak gitu-gitu aja tuh dikabulin gitu. Jadi kecil-kecil gitu, jadi suka kecil-kecil gitu sih saya seringnya tuh kayak gitu. Kalau yang besar-besar ya ini, saya lagi minta duit, mungkin terus jadi mimpi duit ya kan, baru mimpi doang sih. Terus saya lagi minta supaya bisa menikah, karena kan udah tua juga nih kan saya ya, sebenarnya udah di atas 30 gitu. Terus calon saya sih ada, cuman saya sendiri masih ragu gitu, karena dia bilang ibunya itu anaknya harus dapat calon menantunya tuh yang S1 juga. Nah saya kan gara-gara kemarin kena segala macam itu kan S1 saya jadi tertunda nih. Oke. Gitu. Jadinya karena saya harus sibuk zikir dulu kan, jadi kuliah antar dulu lah gitu, saya zikir dulu aja lah gitu. Jadi itu sih, jadi itu sih saya halangannya baru itu. Tapi ya nggak tahu sih, nanti kalau Allah berkehendak kan saya pasti, saya yakin dikabulin kok. Kalau orang ahli selawat pasti dikabulin kok, pasti dikasih Allah yang terbaik. Gimana? Kalau orang yang ahli selawat selalu bersalawat, pasti Allah kasih yang terbaik. Amin amin ya Allah. Ya saya sih pengennya dia aja, tapi dianya bisa gitu kan. Tapi nggak tahu, kalau misalnya ya saya sih terima aja lah apa aja. Allah ngasihnya gimana, insya Allah ya Allah. Oke. Tapi yang saya kerasa banget memang lakot sih sama, jadi saya lakot sholawat itu. Itu dari saya nggak bisa dari saya tidur nggak bisa bangun, nggak bisa sholat, ngeblank kayak zombie gitu. Itu saya jadi bisa bangun, bisa nganter lagi, bisa normal lagi gitu. Itu dari real banget sih kalau itu ya buat saya. Masya Allah. Yang paling aneh itu. Oke. Alhamdulillah. Iya. Oke. Saya senang deh bisa ngobrol akhirnya sama idola aja. Idola ya, wow. Saya baru tahu ada idola. Okay. Karena udah lama saya tuh nonton, jadi saya nggak nyangka juga sih kalau bisa jadi ikutan testimoni. Bisa ikut testimoni gitu. Iya, Masya Allah. Pada dasarnya gitu. Kalau saya teman-teman mau testimoni, saya nggak susah kok dihubungin. Tapi kalau yang ribet-ribet gitu ya macam-macam, saya kadang-kadang memang nggak mau gitu ya. Tapi kalau maunya testimoni pasti saya akan balas, saya akan layani gitu aja. Oke. Iya, alhamdulillah. Oke Mbak Irma, semoga makin banyak yang bersolawat. Ya, terima kasih banyak ya sudah memberikan kesempatan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang kisah ini. Ya, dan Mbak Irma juga mendapatkan amal jariah dari video-video nanti yang saya tayangkan nanti. Amin. Oke. Terima kasih juga. Semua karena Allah ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Oke. Iya. Begitu aja Mbak ya. Udah. Nanti kalau misalnya ada kisah-kisah menarik lagi boleh nanti dikabarin lagi. Lain kali kita wajar lagi. Oh ya. Oke. Iya, siap. Ya, mana tahu dapat. Nanti saya update. Dapat jodoh kan mau menikah, kabarin saya. Oh iya, siap. Oke. Udah Mbak ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan Mbak Irma yang ada di Jakarta ya. Mulai dari ibu beliau sampai Mbak Irma sendiri sudah merasakan keberkahan amal salawat. Nah, kepada teman-teman yang juga sudah mempunyai kisah-kisah tentang keajaiban salawat, boleh untuk berbagi cerita dan kisah kepada saya lewat WA 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkannya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.